Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky Amalia T. Israel dari kelas A semester 2 NIM A21010021 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Internasional, yaitu menjelaskan sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional. Nah, sebelum itu, hukum internasional dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, hubungan antar negara dengan negara, dan hubungan negara dengan subjek hukum. Nah, hukum internasional publik ini bisa disingkat dengan hukum internasional. Selanjutnya, hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan keperdataan yang melintasi batas negara. Baik, sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional meliputi yang pertama, perjanjian internasional atau International Convention. Yang kedua, kebiasaan internasional atau international custom. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum atau general principles of law yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dan yang terakhir atau yang keempat, itu putusan pengadilan internasional atau mahkamah internasional. Perjanjian internasional atau international convention. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum utama dalam hukum internasional. Mengapa? Karena dengan adanya perjanjian internasional itu akan memberikan kepastian hukum. Menurut pasal 2 ayat 1A Konvensi Wina tahun 1969 tentang Law Grete menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah yang pertama, perjanjian internasional itu hubungan antara negara dengan negara. Yang kedua, dia berbentuk tertulis. Dan yang ketiga, yang diatur dalam hukum. Nah, ada beberapa sinonim atau penyebutan lain dari perjanjian internasional seperti convention, agreement, traktat, statuta, MOU atau memorandum of understanding, dan final act. Kemudian kebiasaan internasional atau international custom. Kebiasaan internasional adalah suatu kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang akhirnya diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional terdiri atas dua unsur, yaitu unsur faktual dan unsur psikologis. Kedua unsur ini menjadi syarat agar kebiasaan internasional itu dapat menjadi sumber hukum. Unsur faktual adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung lama. Kebiasaan ini diterapkan oleh masyarakat internasional. Yang kedua, unsur psikologis adalah kebiasaan di mana harus menerima kebiasaan itu sebagai hukum. Contoh, di dalam hukum perang, penggunaan bendera merah putih sebagai bendera parlementer, yaitu memberikan perlindungan kepada pihak yang diutus untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Kebiasaan ini adalah kebiasaan di masa lampau yang diterima sebagai hukum. Yang ketiga, itu prinsip-prinsip hukum umum atau general principles of law yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
Dilansir dari Encyclopedia Britannica, General Principles of Law merupakan prinsip hukum yang harus didasarkan pada sistem hukum modern. Prinsip hukum umum memiliki 3 fungsi, yaitu dia sebagai pelengkap, penafsir, serta pembatas antara perjanjian internasional dengan hukum kebiasaan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu putusan pengadilan internasional atau mahkamah internasional. Keputusan peradilan adalah keputusan tambahan dalam penetapan aturan-aturan hukum. Keputusan peradilan tidak mempunyai power atau kekuatan untuk mengikat, kecuali atas pihak terkait mengenai kasus-kasus tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.